Penyampaian surat keputusan. Yang kedua, pengesahan program. Akan dibacakan tentang surat keputusan Ketua Umum IPA tentang susunan pengurus Ikatan Keluarga Besar SMP Negeri Gorontalo masa bakti 2022-2025. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kepala SMP Negeri 7 Kota Gorontalo menimbang dan seterusnya mengingat ketetapan tahun 2022 tanggal 3 Desember 2022 tentang penetapan Saudari Kristina Baswan sebagai Ketua Umum IPA SMP Negeri 7 Kota Gorontalo terpilih masa bakti 2022-2025. Angka 12 garis miring 2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal permohonan pengesahan Ketua Umum IPA terpilih. Memutuskan menetapkan pertama Saudari Kristina Baswan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 7 Kota Gorontalo masa bakti 2022-2025. Kolaborasi dengan program umum Alma Mater SMP Negeri 7 Gorontalo untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan dibacakannya surat keputusan ini, maka secara de facto, secara yuridis, secara de jure, status Ketua Umum IPA SMP Negeri 7 Gorontalo periode 2022-2025 resmi dan sah secara legal. Rapat Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 7 Kota Gorontalo Sabtu 10 Desember 2022 memutuskan menetapkan pertama pengurus IPA SMP Negeri 7 Kota Gorontalo masa waktu 2022-2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. SMP Negeri 7 Gorontalo, dua para wakil kepala SMP Negeri 7 Gorontalo. Angka Rumawi 2, Ketua Umum Kristina Baswan, Wakil Ketua Umum Albert PD SHMH, Wakil Ketua Umum Atom Malik, Wakil Ketua Umum Masdar Jeuko, Sekretaris Umum Hans Peter Mahyu, Wakil Sekretaris Umum Taufik Sajiman, Wakil Sekretaris Umum Indah Johanna Senabe, Bendahara Umum Wiwit Puji Astuti, Wakil Bendahara Umum Esther Amin, Wakil Bendahara Umum Lis Dumako. Angka Rumawi 3, bidang-bidang keanggotaan dan pemberdayaan bidang pembinaan keanggotaan dan pemberdayaan organisasi. Koordinator Ridwan Rajak, anggota Konce Kobi, anggota Perminaku, anggota Noni Alamri, anggota Rosbillahi, anggota Yanti Hulawan. Bidang komunikasi, informasi dan multimedia. Koordinator Fitra Nugio, anggota Rahmat Komendagi, anggota Ilham Bigu, anggota Rodi Pautina, anggota Wilin Diki, anggota Danri Tulenan. Bidang kerjasama antar lembaga. Koordinator Leila Labaco, anggota Ahmad Rizky Baluntu, anggota Nurlela Ramadao, anggota Lexi Gobel, anggota Ponilanti. Bidang agama, sosial dan kebudayaan. Koordinator Salim Rauf Ishak, anggota Karmila Pakaya, anggota Rizka Adam, anggota Mahyudin Abbas, anggota Hasan Nasim Pala. Bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Koordinator Ismail Beu, anggota Firdawati Yusuf, anggota Nelly Muda, anggota Firista Ibu Wahyuni Tuwaji, anggota Ervina Hulawa, anggota Ponilanti, anggota Susri Pakaya. Bidang pendidikan. Koordinator Yolanda Bukti SKPNS, anggota Chandra Akili, anggota Fatma Salehe, anggota Rahmat Tambengi, anggota Fauzan Mano, anggota Feran Yode, anggota Yanti Rahman. Bidang hukum dan advokasi. Koordinator David Tabaru, anggota Kamaludin Abdul, anggota Meri Tomayahu, anggota Bobi Dadi. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 16 Desember tahun 2022, Ketua Umum Kristina Baswan sudah ditandatangani. Selanjutnya
acara penyampaian dan pengesahan program kerja masing-masing bidang. Yang lain, sehingga pada saat itu karena menjadi terbantu, ketua sempat orang dulu di grup IPA pada saat itu dengan jadi kami sampaikan kepada ibu ketua bahwa sudah berkembang di Facebook kemarin bahwa beberapa program kerja yang sudah di bidang masing-masing sudah dibahas oleh masing-masing bidang dan sudah ada perencanaan program yang disampaikan. Untuk mempermudah kita berdiskusi di dalam program kerja ini, kami sarankan bisa yang sudah kita bahas atau di-share kembali di minggu kemarin itu sudah bisa disampaikan kepada kami apakah untuk dibahas kembali, apakah akan ditetapkan atau ada poin-poin tertentu yang mungkin masih baik sebaiknya dibacakan oleh koordinatornya, akan tetapi tidak salah juga kalau ketika Pak Seng membacakannya langsung dari per bidang, lalu kemudian mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalipun tidak berada dalam bidang itu namun punya ide yang bisa dimasukkan di dalam bidang yang sementara dibahas, saya kira itu juga tidak salah. Kami menggunakan yang pertama bidang pembinaan, keanggotaan dan pemberdayaan organisasi. Segera menyiapkan data alumni SMP 7 dan berkomunikasi serta koordinasi dengan pihak sekolah. Yang kedua adalah mendorong percepatan pembentukan IKA masing-masing alumni yang belum terbentuk serta berkoordinasi dengan koordinator IKA yang telah ada. Tiga, mendata serta berkomunikasi dengan alumni yang memiliki potensi yang peduli untuk kemajuan serta peningkatan hasil program kita. Untuk sementara dari sisi keanggotaan itu hal-hal yang kami maksimalkan kerjanya, karena dari beberapa hasil yang kami dapat ini adalah ini yang menentukan sukses tidaknya pelaksanaan program kerja nanti. Dan demikian, Sebelumnya mohon maaf, ini mungkin saya adik yang paling ini atau ada yang paling bungsu. ya, sebenarnya ini untuk program kerja pendidikan tidak ada perubahan, cuma karena ada pertemuan yang kemarin kita sama kepala sekolah, jadi ada beberapa program kerja yang ditambahkan. Langsung saja. Yang pertama, pemberian dukungan agar banyaknya siswa yang terdaftar di sekolah dengan cara memberikan hadiah 50 siswa tercepat untuk pendaftaran siswa. Yang kedua, memantau serta memberikan sarana penunjang untuk siswa kurang mampu dan berprestasi berupa beasiswa atau seragam dan sepatu. Yang kedua, digitalisasi sekolah dan revitalisasi, melakukan lomba antara sekolah SD, Kema Bakti untuk mempublikasi sekolah kita, karena kemarin informasi sekolah kita ini kan kekurangan siswa, jadi kegiatan itu dilakukan. Yang kedua, wisata pendidikan, bukan cuma calon siswa, tapi juga siswa yang ada di dalam dan juga anggota IKBA, supaya ada sosialisasi, supaya ada kerjasama. Nanti kalau sudah keluar jadi lulusan bisa kompak, jangan kayak sekarang kayaknya ada yang sudah lulus kurang komunikasi sama kita. Yang ketiga, menelusuri minat olahraga seni di masing-masing siswa dan keluarga IKBA agar dapat berkembang di sekolah dan masyarakat. Terima kasih. Kita memang agak berat kerjanya karena penyimpangan dan keberanian. Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan, kita memulai dengan pendataan UMKM. Hanya di pelaku usahanya yang memang alumni. Mengapa kita harus data? Supaya kita bisa lihat klaster usahanya seperti apa, dan dengan begitu kita bisa lihat stimulus apa yang akan kita
laksanakan kepada pelaku usaha UMKM. Yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi jenis stimulusnya, kita masuk ke pelaksanaan bimbingan teknis ya. Tapi harus kami akui bahwa mungkin ada terlambat karena kita pendataannya belum dilakukan, sehingga pelibatan UMKM kita pun tidak tahu UMKM mana yang akan kita libatkan di sini. Nah, untuk itu beri kami waktu untuk pendataan itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu, ada teman-teman kita pelaku UMKM mungkin diinformasikan ke kita, dan itu kita sudah siapkan Google Form, jadi lewat WA supaya kita bisa rekap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang agama, sosial dan budaya itu program pertamanya adalah pembentukan majelis. Di majelis itu kan semua ada ide-ide tuh, seperti merangkai bunga atau pembuatan kue. Di situ akan berkembang di majelis itu. Yang kedua, ada pembagian nasi berkah di setiap Jumat. Donasinya sudah tentu dari alumni. Ada juga program ke rumah guru kita yang purna. Dan rumah yang terlambat. Itu dulu dari angkatan Departemen kata sayang, maka kata cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmat Komendani. Saya alumni tahun 2015. Jadi saya dari bidang informasi dan komunikasi. Ada beberapa hal yang Bidang komunikasi, informasi dan multimedia. Iya. Jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan program kami, yaitu bidang informasi. Jadi yang pertama, kami akan memperkenalkan apa sih itu multimedia kepada adik-adik kami, khususnya adik-adik di SMP Negeri 7 Kota Gorontalo. Jadi yang kita tahu, multimedia itu kan apalagi komputer dan lain sebagainya itu, kamera dan lain sebagainya itu hanya kita dapat dasarnya itu pada saat kita SMA. Jadi bagaimana kita dengan terbentuknya IKBA ini, kita bisa memperkenalkan sedini mungkin kepada mereka ini komunikasi yang akan kita ajarkan kepada mereka. Yang kedua, kita akan menjalin kerjasama dengan universitas dan kampus-kampus. Salah satu contoh, alhamdulillah kita di sini ada Bapak dosen dari Universitas Iksan, dan insya Allah beliau bisa bantu, bisa menyokong kami bagaimana supaya kita bisa kerjasama dengan Universitas Iksan Gorontalo melalui kerjasama dengan IKBA SMP Negeri 7 Kota Gorontalo. Yang ketiga adalah sosialisasi kegiatan program IKBA melalui publik multimedia. Alhamdulillah kita sudah bikin vlog, kita sudah bikin YouTube, dan wajib untuk
anggota IPA like, comment, and subscribe. Bahwa mari sama-sama kita menghilangkan wajah SMP 7 itu yang tadinya SMP 7 banjir, SBI. Kita akan angkat bagaimana citra banjir itu kita hilangkan dengan citra yang baru. Dari SD, SMP 6 kita kenal dengan sekolah bola, SMP 1 dengan kesenian dan lain-lain. SMP 7 apa? Banjir. Itu yang kita akan hilangkan, Bapak Ibu. Jadi kita akan bagaimana citra kita, entah itu program utama kami itu adalah multimedia. Jadi kita akan belajarkan adik-adik cara membuat podcast, bikin film. Jadi bisa kita manfaatkan adik-adik untuk multimedia. Kita ajarkan mereka cara berkomunikasi lewat multimedia itu gimana, kita buat podcast dan lain sebagainya. Dan itu bisa mengangkat SMP Negeri 7 dikenal di sekolah-sekolah lain, dikenal oleh adik-adik SD bahwa SMP 7 itu masih ada. Jadi terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Tamau, alumni angkatan 2011. Nah, dalam bidang hukum dan advokasi, kami telah merumuskan yang tadinya 3 program, setelah kami diskusikan menjadi sekarang tambahan 1 program lagi, yaitu menjadi 4 program. Program yang pertama yaitu melakukan pendampingan hukum kepada guru, tenaga pendidikan dan pendidikan serta sesama alumni melalui jalur hukum yang berlaku. Yang kedua, membangun komunikasi produktif antar alumni SMP Negeri 7 Borotal. Nah, di sini kami masukkan di sini karena apa? Ketika kami menjalankan hukum dan advokasi, tentunya harus ada komunikasi antar alumni, antara guru-guru dan antara siswa. Jadi di situ kami bisa mengambil keputusan dan jalur hukum mana yang bisa kami bantu dan masalah apa yang dapat kita ketahui di sekolah itu. Tanpa melalui komunikasi, kita tidak tahu ada masalah atau tidak di sekolah itu atau sesama alumni. Yang ketiga, kami membentuk bidang advokasi dan hukum di sekolah melalui organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini, misalnya di OSIS atau pramuka. Kami akan membentuk bidang advokasi dan hukum. Di situ kami akan melakukan pelatihan. Tapi dalam artian siswa ini kami hanya memberikan batasan non litigasi, yaitu penyelesaian masalah dalam ranah lingkungan sekolah. Misalnya mengadakan spanduk anti perundungan, ada masalah antar siswa. Nah, bidang ini yang akan mengatasi itu. Ada siswa yang berkelahi atau ada yang sering orang bully. Maka bidang yang advokasi dan hukum ini yang salah satunya yang membantu mereka siswa-siswa itu yang mendapat perubahan. Ada hal yang kurang sempurna secara kolektif. Masih ada lagi yang mau bahas? Ada lagi yang saya tambahkan satu. Ya. Itu orang data rumah alumni yang kita yang itu yang segala itu dan lain. Nah, orang bikin di situ tidak rumah. Sudah ganda, kan ganda itu sih rumahnya itu semua prihatin sekali. Insya Allah tidak ada saya akan Kunjungi itu Pak. insya Allah ya. Nanti punya orang. Yang tidak sampai disesalan. Iya, kita sepakat saja dulu, tapi artinya sekarang kita jangan dulu action, bikin standar dulu biar tidak jadi ribut gitu. Iya. Terima kasih. Dia kembali ke bidang itu. Nanti bidang itu yang melakukan penataan, kemudian mengevaluasi, menseleksi dan seterusnya, kemudian disampaikan ke kita turun lagi, ya. Jadi mekanismenya sudah. Baik, saya hanya untuk memperjelas terkait dengan proker daripada UMKM. Benar yang disampaikan oleh Ketua Koordinator bahwa nantinya kita akan mendata melalui Google Form, karena kita akan pisahkan mana yang skala kecil, mana skala menengah, sehingga inilah yang nantinya kita akan lakukan pendampingan, sehingga mungkin kita di sini ini punya akun media sosial, ya, sehingga ketika mereka
dari bidang komunikasi ya. Ketika komunikasi sudah men-share di akun media sosial dari sekolah, kita wajib men-share karena ini sudah masuk penerimaan siswa baru. Jangan sampai sekolah kita malah lebih up-nya di bawah daripada sekolah yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Kerja bakti kalau bisa, karena mungkin ada di kepala kita yang begitu kalau masukkan belum bisa kita masukkan saat. Ya, jadi bisa ditetapkan program kerja ini, tetapi bukan berarti bahwa ini sudah merupakan program kerja yang baku, yang memang ini yang harus dijalankan. Sehingga ada program-program yang baik sekali yang muncul tidak bisa masuk di tahun berikutnya di saat kita buat program kerja ini. Oleh itu, kami sarankan kepada melalui sekretaris mungkin program ini bisa ditetapkan, beberapa program yang diusulkan oleh rekan-rekan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam keputusan nanti bahwa akan ada program-program lain yang justru yang bisa dianggap penting perlu ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Program kerja pengurus IKBA SMP Negeri 7 Gorontalo masa bakti 2022-2025 dinyatakan sah. Terima kasih. Dan pada saat itu selanjutnya masuk pada acara penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara rapat penetapan dan pengesahan program kerja IKBA SMP Negeri 7 Gorontalo periode 2022-2025 dinyatakan selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.